Hadirin Allah muliakan, ketika kita jualan misalnya, ketika kita jualan, kita dagang nih, banyak orang berpikir bahwa pembeli ketika membeli barang kita itu membantu perekonomian kita atau membantu kita menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kita, kan begitu ya. Ada orang beli, kita jualan apa? Jualan martabak misalnya. Ketika ada orang beli, senang nggak penjualnya? Atau kita sebagai penjual senang nggak? Senang. Kenapa? Karena dengan dia beli, dia bayar. Dengan dia bayar, kita bisa gunakan uang tersebut setelah menutupi modal untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi pertanyaan, emang yang ngebantu kita pembeli tersebut? Bukan. Yang membantu kita Allah Subhanahu wa taala melalui itu pembeli. Hadirin Allah muliakan. Nah, saya akan kasih contoh lebih mengkerucut lagi. Orang yang suka bepergian misalnya dari Jakarta ke Garut atau ke Ciamis gitu, itu kan dia akan lewat tol ya, lewat tol Cipularang, terus mentok-mentok keluar Cilenyi ya, keluar Cilenyi. Jadi Bandung terus lagi mentok Cilenyi. Keluar tol Cilenyi tuh kalau mau ke Garut kemana? Muter balik ya, lurus, muter balik, habis muter balik ke kiri kan ya, ke kiri. Itu sebelah kiri kanan kita tuh ada tukang apa sih kalau bisa ingetin saya? Hah? Oh, Masya Allah, cepet tahu. Kalau tahu aja cepat ya, kenapa ya? Kalau ayat agak lama emang di sini. Nah. Jadi itu tahu semua dari ujung ke ujung tahu, ujung ke ujung tahu. Terus pertanyaan saya kedua, dari tukang tahu pertama, tahu Sumedang kan ya? Tahu pertama, tahu kedua, terakhir, ada yang beda nggak? Nggak ada, semuanya tahu Sumedang. Terus ada diferensiasi yang dibuat gitu loh. Misalnya yang dibuat tukang tahu ke-7, kalau kita hitung dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada nggak misalnya diferensiasi tukang tahu ke-8? Kita baca kalau di tukang tahu ke-8, tahu Sumedang rasa karamel misalnya. Kan aneh-aneh itu sekarang makanan rasa karamel. Atau misalnya tahu Sumedang isi combro misalnya. Kan nggak ada, semua tahu Sumedang kosong. Nggak ada tahu isinya, setahu saya. Nggak ada tahu isi, semua sama. Nggak ada rasa coklat, nggak ada rasa keju, nggak ada rasa strawberry. Nggak ada Nutella, tahu Sumedang Nutella. Nggak ada. Semua tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Semua sama dari ujung ke ujung. Semua tahu Sumedang. Dan rasanya, pernah nyoba beberapa tukang tahu di situ nggak sih? Pengalaman saya yang sangat terbatas ya. Bagi saya sih hampir sama aja. Hampir sama lah. Mungkin ada beda ya, pasti beda lah mungkin. Tapi so-so lah, hampir sama. Lalu, kalau kita ke sana, lalu kita beli tahu, lalu kita berhenti di tukang tahu yang ke-9 dari hitungan pertama. Pertanyaan saya, apa alasan ilmiah kita berhenti di tukang tahu 9? Kenapa nggak ke-10? Kenapa nggak ke-7? Kenapa nggak ke-5? Kenapa ke-9? Yang dengan kita beli ke tukang tahu ke-9, berarti kita kasih bantuan rizki kepada dia, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati kita tukang tahu ke-9 aja nih? Nggak ada. Ada alasan ilmiah? Kecuali 1-2 orang mungkin yang kenalannya atau saudaranya buka di sana. Tapi secara umum, kita nggak tahu. Harga hampir sama, rasa hampir sama, menunya sama. Terus nanti ketika misal kita besok minggu depannya kita lewat situ lagi, kita ke tukang tahu yang ke-11 atau yang tukang tahu ke-15, dan belum tentu punya tempat di nomor 1, nomor 2 yang pertama-tama nih itu dipastikan lebih laku daripada yang ke-10, yang ke-11. Seringkali, ini pengalaman pribadi sih, seringkali tuh justru tukang tahu yang pertama, kedua, ketiga itu marketing untuk tukang tahu ke-12 yang dimana kita berhenti di situ. Contoh, kita nggak ada rencana nggak ada rencana beli tahu, terus begitu lewat, ada tahu nih, ada tahu lagi, jadi terbesit, oh pengen beli tahu, langsung berhenti. Atau pas kalau lewat situ langsung rem mendadak gitu, cit gitu, terus mundur lagi, kan enggak, tanya dulu sama istri atau sama anak, mau tahu nggak? Boleh, tanya anak-anak deh. Jadi begitu mau tahu nggak tuh tukang tahu ke-3 atau ke-4, belum langsung berhenti itu, tanya anak-anak dulu. Anak-anak mau tahu nggak? Aku mau. Enggak, aku nggak mau. Terus itu kan waktu jalan kan, nggak mungkin kita berhenti mendadak, kita jalan tukang tahu ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Lalu terciptalah musyawarah mufakat, dan itu sudah tukang tahu ke-11. Itu pun nggak mungkin rem mendadak, lewat dulu. Tukang tahu yang ke-17, rezekinya tuh tukang tahu ke-17.
Padahal yang marketing tuh orang pertama, kedua, ketiga, keempat. Subhanallah. Luar biasa ya. Dan siapa yang gerakan? Ketika ditanya, kenapa ke tukang tahu keberapa tadi? Ke-17. Tukang tahu ke-17. Apa alasan ilmiah ke kita berhenti di tukang tahu ke-17? Kenapa ke 18 maju dikit aja 18 tuh? Gak ada yang tahu. Udah berhenti di sini ada. Itu siapa yang gerakan hati kita? Kalau bukan Rabbul Alamin. Jadi Allah tolong tukang tahu yang ke-17 melalui kita. Allah tolong tuh. Allah tolong. Makanya nggak ada penolong kecuali Allah. Nggak ada penolong kecuali Allah, subhanallah. Cuman kita yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Bahwa semua ini ada penciptanya, ada pengaturnya. Dan tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada. Itu membangun jaringan dan koneksi. Kan begitu. Teknologi handphone aja kita nggak bisa ngelihat itu jaringannya, kok Anda percaya? Anda bisa lihat, kabelnya sekarang nggak ada. Dulu orang masih era 90-80 masih sibuk kabel telepon lah, terus tiang listrik, yang telepon segala macam. Sekarang nggak ada. Kita bisa percaya, tembak satelit ada di atas. Anda juga nggak ngelihat satelitnya. Tapi itu percaya, ada yang ngatur. Begitu error, jaringan kita hilang, internet kita hang. Apakah kita katakan internet tercipta dengan sendirinya? Enggak kan. Kok itu bisa terima, ini nggak bisa terima? Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah. Allah yang menolong. Allah yang menolong. Nggak ada penolong kecuali Allah. Nggak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penolong kecuali Rabbul Alamin. Kan begitu jemaah. Kenapa dalam duniawi, sains, teknologi kita bisa terima itu, sedangkan Allah yang ilmunya maha sempurna, kita nggak bisa terima atau kesulitan menerimanya. Tidak ada penolong kecuali Rabbul Alamin. Tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.